Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bu Lila dan untuk teman-teman di kelas linguistik terapan. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan social context of SLA atau konteks sosial dari pemrograman bahasa kedua. Kami dari kelompok satu dan kelompok satu terdiri dari saya, Dias Adrian, Amanda Justina Putri, Melisa Wulan Purnama, dan Dasril Davitra. Next. Baik, jadi ini adalah outline yang akan kami outline dari presentasi yang akan kami presentasikan, dimulai dari deskripsi singkat dari apa itu communicative competence, kemudian kami akan juga mengutarakan tentang komponen-komponen dari communicative competence, yang terdiri dari grammatical competence, strategic competence, discourse competence, dan terakhir adalah sociolinguistic competence. Kemudian yang ketiga, kami juga akan mempresentasikan tentang faktor-faktor mikrososial atas SLA, kemudian faktor makrososial. Next. Kami akan memulai dengan memperkenalkan seorang tokoh yang bernama Del Hymes, yaitu seorang linguis berkebangsaan Amerika yang lahir di Portland tahun 1927. Beliau mendapat gelar PhD dari Indiana University dan telah mengajar di beberapa universitas seperti Harvard, UCLA, Pennsylvania, dan sebelum meninggal beliau menjadi emeritus profesor di University of Virginia. Beliau terkenal dengan speaking modelnya, yaitu ethnography of communication dan communicative competence, yang mungkin bisa dikoreksi saat itu adalah sebuah respon terhadap linguistic competence yang dimiliki oleh Chomsky. Next. Kami akan memulai dari communicative competence. Dideskripsikan dalam buku Saville Troike bahwa communicative competence adalah what a speaker needs to know to communicate appropriately di dalam sebuah komunitas bahasa. Jadi communicative competence di sini bukanlah hanya sebuah pemahaman akan struktur linguistik atau konvensi bahasa seperti grammar dan lain-lain, tetapi juga mencakup pengetahuan sosial dan pengetahuan budaya seperti saat yang tepat untuk bicara, contohnya, kemudian apa yang harus dibicarakan kepada seseorang, dan bagaimana caranya menyampaikan atau membicarakan sesuatu secara appropriate, secara sopan, katakanlah seperti itu. Dan dalam pembelajaran bahasa, salah satunya lebih tepatnya pembelajaran bahasa kedua atau pembelajaran bahasa asing, communicative competence di sini adalah katakanlah sebagai sebuah ground ya dari sebuah metode yang bernama CLT, yang kemudian ada lanjutannya seperti TBLT seperti itu. Jadi communicative language teaching atau task-based language teaching di sini adalah aplikasi pedagogis dari communicative competence. Next. Communicative competence sendiri terdiri dari beberapa komponen yang developed, yang dikembangkan oleh Canale and Swain. Ada 4 kompetensi dalam communicative competence, yaitu grammatical competence atau linguistic competence, discourse competence, strategic competence, dan terakhir adalah socio-linguistic competence. Next. Yang pertama adalah grammatical competence atau linguistic competence. Ini adalah sebuah knowledge, sebuah pengetahuan yang bersifat tidak sadar atau unconscious yang dimiliki oleh penutur bahasa. Jadi pengetahuan ini terdiri dari pengetahuan tentang struktur, pengetahuan tentang morfologi atau vocabulary. Di sini juga relate kepada konsep dari Chomsky, yaitu linguistic competence dan performance. Competence sendiri adalah kompetensi, unconscious knowledge. Sebenarnya performance adalah apa yang diutarakan, the production of the language itself. Okay, next. And the next one should be about the strategic competence. Dan strategic competence di sini ini relate kepada 2 macam strategi yang diutarakan oleh Bu Lila dalam artikelnya, yaitu reduction strategies dan achievement strategies. Reduction strategies berefek pada konten, berefek juga pada penggunaan politeness markers atau hedging dalam bahasa Inggris, dan speech act. Kemudian achievement strategies berpengaruh pada
tataran kata atau kalimat dan tataran wacana. Untuk selanjutnya adalah kompetensi wacana, discourse competence akan disampaikan oleh Melissa Wulan Purnama. Terima kasih. Terima kasih Mas Dias. Untuk selanjutnya adalah discourse competence. Dijelaskan bahwasannya gramatikal, pragmatik, sosiolinguistik, wacana, dan strategi, semuanya itu sebenarnya adalah kompetensi wacana. Nah, karena mereka bertanggung jawab atas kemampuan anggota masyarakat tutur untuk menggunakan sebuah bahasa tersebut. Kemudian, kompetensi wacana yang memungkinkan penutur untuk terlibat dalam wacana yang berkelanjutan. Misalnya, dengan menghubungkan sebuah ide-ide dalam teks tertulis yang lebih panjang, kemudian mempertahankan giliran bicara yang juga lebih panjang, berpartisipasi dalam interaksi, dan tentunya membuka dan atau menutup sebuah percakapan. Nah, ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwasannya yang lebih sempit adalah Canal dan Swain, itu mereka menyebutkan secara khusus mengecualikan keterampilan kinerja umum dan berfokus pada pendefinisian dimensi pengetahuan bahasa yang mendasari kinerja dalam tugas komunikatif bahasa kedua. Nah, mereka berdua mengikuti Delheims bahwasannya mereka membedakan kompetensi sosiolinguistik dan juga kompetensi linguistik yang notabene yaitu mengkontrol sederhana sistem linguistik, termasuk tata bahasa, kosakata, dan pengucapan, secara independen dari penggunaannya dalam lingkungan sosial tertentu dan konteks budaya tertentu. Kemudian perkembangan kemampuan menggunakan unsur-unsur wacana L2 secara tepat tidak berbeda dengan perkembangan unsur-unsur interbahasa lainnya. Hal itu terjadi secara bertahap dan sistematis. Dan banyak kesalahan dalam produksi dapat dikaitkan dengan transfer pengetahuan L1 dalam menggunakan L2 atau pola perkembangan dalam L2. Dan seperti elemen lainnya, sifat dan jumlah input untuk pembelajar sangat menentukan tingkat kemahiran yang akan mereka capai. Perkembangan kompetensi wacana akademik membutuhkan membaca dan mendengar sejumlah teks akademik dan konteks yang bermakna dan bermanfaat atau manfaat dari umpan balik yang kesesuaian produksi tertulis. Perkembangan kompetensi wacana interpersonal membutuhkan kesempatan untuk interaksi sosial dan masukan serta umpan balik yang dihasilkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sociolinguistic competence. Kompetensi sosiolinguistik ini terutama terdiri dari pengetahuan tentang bagaimana menggunakan bahasa secara tepat dalam situasi sosial. Misalnya menyampaikan tingkat formalitas, kemudian keterusterangan yang sesuai, dan yang lain sebagainya. Nah, ada pula contohnya, perbandingan antara penelitian dari Polanyi dan juga Siegel. Polanyi menunjukkan bahwa pelecehan dan penyerangan seksual rutin yang dialami oleh para perempuan menciptakan interaksi bahasa target dengan laki-laki Rusia, di mana mereka dihubungkan atau dibungkam atau dibuat merasa terhina dan tertekan. Nah, interaksi bahasa target di mana pembelajar didorong untuk berbicara, antara lain dengan rentetan senyuman yang berkelanjutan akan menghasilkan output yang berbeda dalam bahasa target, yaitu output yang halus dan fleksibel daripada interaksi yang melibatkan pelecehan. Terlepas dari kompetensi linguistik dan sosiolinguistik yang cukup besar yang diperoleh oleh para wanita tersebut, keterampilan linguistik yang dikembangkan sebagai respon terhadap situasi pelecehan seksual bukanlah fokus pada tes kemahiran bahasa. Nah, berbeda dengan para wanita dalam penelitian Siegel, menggunakan banyak sekali hak pilihan dalam menolak aspek-aspek bahasa wanita Jepang yang mereka anggap terlalu rendah hati dan mencela diri sendiri. Para wanita dalam studi Polanyi membangun identitas linguistik dalam bahasa Rusia yang bukan buatan mereka sendiri. Seperti itu. Kemudian sebagian besar penelitian tentang dinamika perkembangan bahasa kedua berfokus pada linguistik dan pada tingkat yang lebih rendah. Kompetensi wacana di bidang kompetensi pragmatik, kemudian penelitian telah mempelajari strategi komunikasi yang digunakan oleh penutur bahasa kedua. Namun, jarang bagaimana strategi ini berkembang di bidang kompetensi sosiolinguistik dan sosiokultural.
Bidang studi yang penting adalah bagaimana penutur bahasa kedua melakukan tindak tutur dan bagaimana kesalahpahaman mungkin muncul ketika mereka mentransfer strategi dan asumsi bahasa pertama ke penggunaan bahasa kedua mereka. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dasril dan Mbak Amanda. Tes. Masuk, Mas Dasril. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Mel atas kesempatannya. Selanjutnya itu mikrososial faktor yang mempengaruhi terkait konteks dari SLA ini. Ada 5 tingkatan yang dapat mempengaruhi faktor mikrososial yang mungkin masing-masing tingkatannya dapat dilihat pada Salindia. Untuk tingkatan pertama yaitu variation in learner language. Nah, di sini bahwa salah satu karakteristik yang menentukan dari bahasa pelajar L itu adalah bahwa bahasa tersebut bahwa hal tersebut sangat bervariasi. Nah, di sini variasi tersebut muncul dalam produksi salah satu penutur bahasa yang sangat bergantung pada konteks komunikatif yang telah dipelajari dan digunakan. Nah, berapa konteks komunikatif tersebut atau konteks sosial lah, itu ada linguistik konteks, psychological konteks, dan mikrososial konteks. Untuk linguistik konteks ini sederhananya adalah bahwa unsur tersebut merupakan unsur bentuk dan fungsi bahasa yang dikaitkan dengan unsur variabelnya itu sendiri. Kemudian psychological konteks ini adalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang terkait dengan jumlah perhatian yang diberikan pada bentuk bahasa selama produksi atau intelektual dari hal tersebut. Kemudian untuk mikrososial konteks ini itu berkaitan dengan ciri-ciri latar atau situasi yang berhubungan dengan peristiwa komunikatif di mana bahasa tersebut diproduksi dan digunakan. Kemudian adanya teori akomodasi dari pendekatan ini, yaitu bahwa biasanya secara tidak sadar pembaca itu mengubah pelafalan mereka yang mereka gunakan agar terdengar lebih mirip dengan siapapun yang mereka ajak bicara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya penyesuaian dari seorang penutur terhadap penutur lainnya yang mungkin belum fasih, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu input and interaction. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu ada network of input modification. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa bahasa yang ditunjukkan kepada L2 oleh L1 merupakan seringkali berbeda dengan dalam cara yang mereka gunakan. Nah, biasanya dalam hal ini seorang penutur asli itu cenderung menyederhanakan kalimatnya dalam bertutur dengan pembelajar yang kurang fasih. Kemudian untuk network of interactional modification ini itu terkait dengan adanya interaksi sosial yang juga yang mempengaruhinya, seperti seorang anak yang mendengarkan rekaman kaset, siaran radio atau program televisi misalnya, untuk membantu mereka dalam pengembangan bahasa mereka. Kemudian feedback ini merupakan sebuah masukan atau sebuah feedback yang diberikan oleh seseorang kepada pembelajar untuk mencapai tingkat kemahiran dalam bahasanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu computer interaction. Di sini adanya sebuah interaksi yang dilakukan secara virtual, bukan secara tatap muka, yang dilakukan untuk pengembangan dari bahasa pembelajar L2 misalnya. Kemudian adanya sebuah intake atau mungkin asupan untuk pemrosesan kognitif bagi pembelajar L2 tersebut. Nah, kemudian untuk tingkatan selanjutnya yaitu adanya interaction as the genesis of language. Di sini adanya pandangan alternatif tentang peran interaksi dalam SLA didasarkan pada teori sosial-kultural. Nah, dalam teori ini ada 2 interaksi dalam pengembangan bahasa seseorang
eh, ada terkait interaksi interpersonal dan interaksi intrapersonal. Nah, untuk interaksi interpersonal ini merupakan sebuah interaksi yang membutuhkan orang lain untuk kemahiran berbahasa seseorang. Nah, dalam hal ini misalnya ketika seseorang itu mempunyai teman sebaya yang lebih fasih dari mereka untuk membantu dalam pengembangan bahasanya. Sementara dalam intrapersonal interaksi ini lebih berkaitan kepada adanya komunikasi yang terjadi di dalam pikiran individu itu sendiri. Jadi adanya faktor di dalam diri seseorang untuk membangun atau mengembangkan kompetensi bahasanya. Kemudian yang terakhir ada terkait microsocial faktornya, yaitu adanya acquisition without interaction. Nah, di sini biasanya ada hal-hal yang non-linguistik yang mempengaruhi untuk pengembangan bahasa seseorang. Misalnya dipengaruhi oleh bacaan, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini mungkin secara sederhana saya mengambil sebuah contoh, misalnya ketika seseorang menggunakan bahasa yang tidak memiliki background bahasa Inggris misalnya untuk belajar di luar negeri, maka pengalaman dan pengetahuan dia sebelumnya itu dapat mempengaruhi dia dalam berkomunikasi di luar negeri, seperti itu. Sederhananya begitu. Kemudian selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Mbak Amanda. Oke, baik, terima kasih Mas Azril. Selanjutnya adalah macro social factors yang terdiri dari 5 sub. Pertama, global dan national status of L1 and L2, boundaries and identities, institutional forces and constraints, social categories, and circumstances of learning. Selanjutnya, global and national status of L1 and L2 biasanya terjadi pada imigran, terutama imigran Amerika yang mereka perlu bahasa Inggris sebagai persyaratan untuk masuk ke Amerika dan menerima kenasionalitas untuk ikut berpartisipasi pada proses demokratik hingga ekonomi. Bila mereka tidak berbicara bahasa Inggris, itu mereka akan dianggap, imigran ini akan dianggap sebagai unpatriotic atau yang biasa disebut un-American. Yang kedua adalah boundaries and identities. Biasanya itu terjadi pada language community dan untuk exclude outsider from insider community. Di sini terjadi pada Mongolia yang bahasanya dapat diakses oleh orang-orang Chinese karena Chinese berbatasan dengan Mongolia. Yang ketiga adalah institutional forces and constraints. Terjadi ketika are established by law, custom, or practice to regulate or organize the life of people in public domains. Biasanya ini terjadi pada rapat-rapat official atau unofficial pada politik hingga pada saat di pengadilan. Selanjutnya, Mas Azril. Ya, sosial kategoris biasanya terjadi pada dimensi pada sosial kategoris adalah usia, gender, etnisitas, level edukasi, hingga pekerjaan dan status ekonomi. Hal ini kadang terjadi pada anak-anak Finnish yang mereka
bersekolah di sekolah Sweden, biasanya mereka dianggap sebagai minoritas. Namun berbeda halnya dengan Finnish children yang bersekolah di Australia, yang mana mereka bagi Australia, Finnish children ini dianggap sebagai Scandinavians. Lalu untuk yang terakhir adalah circumstances of learning. Terjadi pada learners prior education experience, yang mana hal ini menunjukkan pada perbedaan dari bagaimana anak-anak dibesarkan. Contohnya adalah bagaimana di mana dan lingkungan seperti apa anak-anak ini lahir dan dibesarkan ketika mereka menerima education mereka. Next. Oh ya. This is the last of our presentation. Saya kembalikan ke Dias sebagai moderator. Terima kasih. Baik, jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan tentang social context of SLA dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.